فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Selesai kita dari membahas sifat wajah. Qala al-mu'allif rahimahullah, qauluhu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk engkau sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Qala syarih rahimahullah, zakara al-muallifu rahimahullah al-isbatil yadaini lillahi ta'ala ayatain. Di sini penulis menyebutkan untuk menetapkan sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, dua ayat. Dua ayat disebutkan oleh beliau untuk menetapkan sifat apa sekarang? Tangan. Selesai dari sifat wajah. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, qauluhu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, yaitu firman Allah taala, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk engkau sujud terhadap apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ma mana'aka al-khitabu li iblis. Ma mana'aka, apa yang menghalangimu, ucapan ini diarahkan kepada iblis. Wa ma mana'aka istifhamun litaubih. Ma mana'aka, ini pertanyaan untuk menjelek-jelekkan. Allah ingin mencela iblis, kenapa dia tidak mau sujud, bukan pertanyaan minta jawaban. Ma mana'aka, ini bukan pertanyaan untuk minta jawaban, minta kepastian, bukan, tapi pertanyaan untuk menjelek-jelekkan iblis. Yakni ayu syai'in mana'aka antas juda, apa yang menghalangimu untuk sujud. Qauluhu lima khalaqtu biyadai, ucapan Allah terhadap apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Walam yakul lima khalaqtu. Di sini Allah tidak mengatakan kepada orang yang aku ciptakan, enggak pakai man. Tapi pakai apa? Ma. Padahal Adam termasuk yang berakal. Orang. Biasanya dalam kaidah man itu untuk yang akil, untuk yang berakal, sementara ma itu untuk yang tidak berakal. Tapi kenapa Allah dalam ayat ma mana'aka antas juda lima, bukan liman? Padahal untuk berakal biasanya pakai apa? Man. Nah, kenapa di sini Allah pakai ma, tidak pakai man? Li'annal muradahuna Adam. Padahal yang dimaukan di sini adalah Adam. Bi'tibari wasfihi alladhi lam yusyrikhu ahadun fi. Dikarenakan pada Adam terdapat suatu sifat yang tidak dimiliki oleh seorang pun padanya. Wa huwa khalqullah iyyahu biyadih, yaitu Allah menciptakannya dengan kedua tangannya. Yang lainnya tidak. Yang lain Allah ciptakan dengan kalimat apa? Kun. Maka jadilah. Adapun Adam Allah ciptakan dengan apa? Dengan tangannya. La bi'tibari saksih, bukan dari sisi fisiknya Adam. Sehingga Allah menekankan di sini dengan suatu sifat yang hanya dimiliki oleh Adam, yaitu penciptaannya dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan Adam dianggap sebagai seorang manusia. Kalau dianggap Adam sebagai orang manusia dalam konteks ini, maka pakai kalimat apa? Man. Tapi yang ingin lebih ditekankan oleh Allah adalah karena Allah menciptakan Adam dengan apa ini? Kedua tangannya. Sehingga kekhususan itu yang membuat Allah pakai lafaz apa? Ma. Dengan sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku. Sifatnya khusus ini yang dimiliki oleh Adam. Walihada lamma arada iblis an-naila min Adam wa khata qadarah wa hatta qadarah qala asjudu liman khalaqtatina. Oleh karena itu tatkala iblis ingin mencela Adam dan merendahkan kedudukannya, dia bilang apa?
Asjudu liman khalaqta tina. Apakah aku sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Dia pakai apa? Pakai man. Karena dia nggak memuliakan siapa? Adam. Dia ingin merendahkan siapa? Adam. Dianggap apanya? Zatnya Adam, fisiknya Adam, saksiyahnya siapa? Adam. Sementara Allah ketika ingin mengagungkan Adam pakai apa? Yang ingin Allah tekankan apa? Sifat. Apa sifat itu? Kekhususan yang dimiliki oleh Adam ketika Allah menciptakan Adam dengan tangan. Tapi iblis ketika nggak mau sujud pakai apa? Pakai man. Karena ini dianggap sebagai manusia biasa, pakai man saja. Nggak ada kekhususannya. Mau engkau ciptakan dia pakai tangan itu nggak ada bagiku. Kata siapa ini? Iblis. Makanya iblis ketika membantahnya pakai apa? Man. Karena yang dianggap adalah fisiknya, pribadinya siapa? Adam. Sementara Allah ketika menyuruh sujud apa? Allah menginginkan apa? Sifat yang ada pada Adam, yaitu karena dia diciptakan dari pakai tangan. Ya, makanya bantahnya iblis pakai man. Wa nahnu qad qarna annahu idza ukhbira bima amma yaqil fa innahu yulahat fihi makna sifah. Dan kita telah menegaskan bahwasanya jika dipakai ungkapan ma untuk orang yang berakal, untuk sesuatu yang berakal, kalau mau pakai ma digunakan pada yang berakal, maka sesungguhnya yang diperhatikan padanya adalah makna sifat. Sifat yang dikandung oleh yang berakal tadi. La maknal ain, bukan fisiknya, bukan zatnya, bukan orangnya, tapi yang diinginkan adalah apa? Sifat. Makanya pakai lafaz apa? Ma. La maknal aini wasakhs wa minhu qauluhu ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, fankihu ma tabalakum minan nisa. Maka nikahilah yang kalian inginkan dari wanita. Ini yang diinginkan fisiknya, zatnya, orangnya, atau sifat? Sifatnya kan yang dinikahi manusia, orang. Tapi yang diinginkan adalah sesuatu yang kamu inginkan, yang toyib, yang tobalakum. Allah inginkan wanita itu mengandung sifat apa ini? Toyibnya, bukan wanitanya secara orangnya, bukan. Nikahilah yang baik dari menurut kalian. Ini yang Allah inginkan untuk dinikahi. Allah tidak ingin kita menikahi semata-mata apanya? Saksiyahnya, pribadi orangnya, bukan. Tapi Allah ingin sifat yang ada pada wanita itu, yaitu apa? Tobalakum, yang baik untuk kalian. Nah, fangkihu ma, nggak pakai fangkihu man. Padahal yang mau dinikahi berakal tidak? Berakal. Nah, walam yaqul man. Allah tidak menggunakan kata man, li'annahu laisal muradu aina hadhil mar'ah. Karena bukan yang diinginkan adalah pribadi dan fisiknya siapa? Si wanita. Lakinnal murada as-sifat. Tapi yang diinginkan adalah apa? Sifat. Apa sifatnya? Matoba lakum, suatu yang baik untuk kalian, wanita yang baik bagi kalian. Fahuna qala lima khalaqtu. Sementara dalam ayat ini Allah mengatakan lima khalaqtu, pakai ma. Ai hadzal mausuf al-azim, yaitu orang yang disifati dengan sifat yang agung ini. Allazi akramtuhu, yang aku muliakan dia. Bi annani khalaqtuhu biyadai, yang aku ciptakan dia dengan kedua tanganku. Walam yaqsid, Allah enggak memaksudkan liman khalaqtu ai lihadzal adami bi aini. Aku tidak menginginkan kalian sujud untuk manusia ini, bukan. Tapi untuk manusia yang punya apa? Sifat mulia ini, karena aku sudah menciptakan dengan tanganku. Allah enggak menyuruh mereka untuk sujud semata-mata Adam karena sebagai seorang apa ini? Manusia. Kalau karena sebagai manusia, semata-mata manusia, pakai lafaz apa? Man. Tapi karena yang diinginkan adalah sifat yang dikandung oleh Adam, makanya ayatnya pakai apa? Ma. Qauluhu lima khalaqtu biyadai hiya ka qaulil qail baraitu bil qalam. Ini seperti ucapan seseorang baraitu bil qalam. Wal qalam alatul bari. Enggak tahu nabaro. Nabaro. Ya, untuk menulis. Aku Allahu a'lam. Wal qalam alatul bara wa taqulu sana'tu hadza bi yadai. Sama seperti ucapanmu, aku membuat ini dengan tanganku. Faliyat huna alatus sun'i. Sehingga tangan di sini adalah alat untuk apa? Melakukan. Sehingga ketika Allah bilang lima khalaqtu bi yadai, alat yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan Adam pakai apa? Tangan.
Lima khalaqtu biyadai, yakni anna Allah azza wa jalla khalaqa Adam biyadih. Maknanya Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa huna qala biyadai. Di sini Allah bilang biyadai wa hiya sighatu tasniyah. Ini lafaz dua musanna. Wa hudhifatin nun minat tasniyah min ajlil idhafah, dan dihapus nunnya dengan sebab dia dimudhafkan. Aslinya apa? Yadani, yadaini. Tapi karena ada ya lagi jadi apa? Yadayya. Nunnya hilang. Kama yuhzafut tanwin, sebagaimana tanwin juga dihapus dari mudhaf ilai, dari mudhaf. Nah, nahnu indama nu'ribul musanna, dan kita ketika ingin mengi'rab musanna wa jam'al mudzakkar salim naqulu an-nun iwadun anit tanwin. Ini i'rab yang paling panjang, i'rab lengkap itu nunnya itu adalah pengganti dari tanwin. Nah, fil ismil mufrad, yang ada pada isim mufrad qalamun, itu kan ada tanwinnya. Al qalamani atau qalamani, nunnya itu adalah pengganti dari apa? Tanwin yang ada pada apa? Mufrad. Nah, wal iwad lahu hukmul muawwad, dan pengganti itu punya hukum dari yang dia gantikan. Ketika nun ini pengganti dari tanwin, maka nun ini pun punya hukum sama seperti hukum apa? Tanwin. Tanwin ketika mau dimudhafkan, dia dihapus tanwinnya, nggak boleh tanwin. Maka begitu pula yang ada nunnya, baik musanna maupun jamak mudzakkar salim, nunnya pun ikut dihapus. Nah, sehingga tolibani, dua pelajar. Kalau mau kita sandarkan pelajar sekolah, maka nunnya dihapus, tolibah al madrasati, dua pelajar sekolah. Nunnya dihapus. Sama seperti kita bilang tolibun, mau disandarkan pada madrasah, tolibul madrasah, nggak jadi tanwin. Ini rumusnya. Pengganti itu punya hukum sama dengan yang dia gantikan. Fakama anna tanwin yuhzafu indal idhafah, sebagaimana nun atau tanwin dihapus pada mudhaf, fa nunut tasniyah wal jam'i tuhzafu indal idhafah. Maka begitu pula nun pada musanna dan jamak mudzakkar salim itu juga dihapus ketika ingin dimudhafkan. Fi hadhil ayah taubihu iblisin fi tarkihi sujud lima khalaqahu Allahu biyadi. Dalam ayat ini terdapat faedah penjelek-jelekan, ejekan untuk iblis karena dia meninggalkan sujud, tidak mau sujud terhadap apa yang Allah ciptakan dengan tangannya. Wa huwa Adam alaihi salatu wassalam. Wa fiha isbatu sifatil khalq lima khalaqtu. Di dalam ayat ini juga terdapat penetapan sifat penciptaan. Wa fiha isbatul yadaini lillah. Di dalamnya juga terdapat faedah penetapan sifat dua tangan bagi Allah. Wal yadaini allataini bihima yaf'al. Kedua tangan yang dengannya Allah melakukan sesuatu. Kal khalqi, seperti di sini. Mencipta pakai apa? Kedua tangan. Al yadaini allataini bihima yaqbid. Tangan yang dengannya Allah menggenggam. Wa ma qadarullaha haqqa qadarih, dan tidaklah mereka memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan langit dan bumi akan semuanya menjadi genggaman Allah pada hari kiamat. Dengan apa menggenggamnya? Dengan tangan. Wa bihi ma ya'khud, dengan keduanya mengambil. Fa innallaha ya'khudhu shadaqah, dikarenakan Allah mengambil sedekah. Fayurabbiha, Allah kembangkan. Kama yurabbil insan fuluwahu, sama seperti seorang mengembangkan kudanya, anak kudanya dirawat sampai besar, begitulah Allah merawat apa? Sedekah seorang sampai nanti apa? Besar. Qaunuhu lima khalaqtu biyadai fiha aidan tashrifun li Adam alaihi salatu wassalam. Di dalamnya juga terdapat faedah pemuliaan terhadap Adam alaihi salatu wassalam. Haitsu khalaqahu Allah taala biyadih, di mana Allah menciptakannya dengan kedua tangan. Qala ahlul ilmi wa kataballahu Taurat biyadih. Para ulama juga mengatakan Allah menulis Taurat dengan tangannya. Wa gharasa jannata adni biyadih. Allah juga menanam surga Aden, taman Aden itu dengan tangannya. Menanami pohon-pohonnya dengan apa? Tangannya juga. Dalam hadis. Fahadhihi salasatu asya kulluha kanat biyadillah. Ini tiga perkara yang dilakukan Allah dengan apanya semuanya? Tangannya. Apa saja
saja. Kok 3 banyak nih kayaknya. Mencipta, sebelumnya. Mencipta, kemudian yakhud atau yakbit, menggenggam dan mengambil. Kemudian juga di sini apa tambahannya oleh beliau? Menulis Taurat dan juga menanam surga Aden. Wala'allana bil munasabah lanansa ma marra min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena ada kaitannya maka kita tidak lupa untuk menyebutkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa Adam ala suratih. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Wa dzakarna anna ahadal wajhain as-sahihain, dan telah kita sebutkan bahwasanya salah satu sisi yang benar dari menjawab pertanyaan ini, hadis ini, bentuknya siapa? Bentuknya Adam itu bentuknya Allah atau bagaimana? Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Bentuk Adam atau bentuknya Allah? Nah, dalam mentakwilnya, dalam mentafsirkannya, annallaha khalaqa Adam ala surah allati ikhtaraha wa'tana biha. Itu maknanya. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk yang Allah pilih dan yang Allah perhatikan, yang Allah beri perhatian padanya. Walihada adhafahu Allah ila nafsih. Oleh karena itu Allah menyandarkan bentuknya kepada dirinya. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk yang dipilihkan oleh siapa? Oleh Allah. Itu maknanya ala suratih. Nah, bukan sesuai bentuknya dengan bentuknya siapa? Allah nggak sama bentuknya, tapi bentuk yang Allah pilihkan untuk siapa? Adam. Walihada adhafahu Allah ila nafsihi idhafata tashrifin wa takrim. Oleh karena itu Allah sandarkan bentuknya tadi kepada dirinya dalam rangka untuk memuliakan Adam. Ka'idhafatin naqah wal bait ilallah, seperti penyandaran naqah, unta, dan rumah kepada Allah. Baitullah, naqatullah. Nah, disandarkan dalam rangka memuliakan unta tersebut dan rumah tersebut, yaitu Ka'bah. Wal masajid ilallah, dan juga masjid-masjid juga disandarkan kepada siapa? Allah. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua dari ala suratih, di atas bentuknya, annahu ala suratihi haqiqah wala yalzam min zalika tamasil at-tamasul, yaitu sesuai dengan bentuknya Allah, dan ini tidak mengharuskan adanya keserupaan antara dia dengan siapa? Allah. Seperti Allah sebutkan kemarin, apa contohnya? Yadkhul jannah az-zumratul ula kasuratil apa? Qamar, akan masuk dalam surga golongan yang pertama, rombongan pertama seperti bentuk apa? Bulan. Apakah orangnya jadi kayak bulan? Bulat kemudian bercahaya? Tidak. Artinya dari sisi apanya? Keindahannya, ketampanan mereka ketika masuk surga itu seperti keindahan apa? Bulan. Paham ya? Bukan penyamaan dari semua apa? Sisi. Sehingga Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya Allah, bukan berarti sama semua bentuknya dengan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, hanya kesamaan dari beberapa apa? Sisi saja. Nah, ini pendapat yang kedua. Allah taala alam bisawab. Sehingga ini tentang beberapa penciptaan Adam dengan tangannya, dan diciptakan Allah di atas bentuknya. Bentuknya siapa ini? Bentuknya Adam, bentuk yang Allah pilihkan untuk siapa? Adam. Nah, Allah taala alam bisawab. Adapun ayat yang kedua tentang sifat tangan, dan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.